Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang dialami seorang perawat muda di sebuah rumah sakit tua. Banyak orang bilang, rumah sakit adalah tempat yang paling sering menyimpan misteri, karena disitulah kehidupan dan kematian saling berdampingan. Cerita yang akan kalian dengar mungkin membuat bulu kuduk berdiri, jadi pastikan kalian menonton sampai akhir. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu share video ini agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah horor paling mencekam untuk kalian semua. Kalau sudah siap, mari kita mulai ceritanya. Malam itu, hujan turun deras membasahi halaman rumah sakit. Angin kencang membuat dedaunan kering beterbangan, menempel di kaca jendela bangunan yang sudah tua dan berlumut. Rumah sakit ini memang dikenal sepi, hanya ramai di siang hari. Tapi saat malam tiba, suasananya berubah jadi begitu mencekam. Seolah ada mata-mata tak kasat mata yang mengawasi setiap langkah orang di dalamnya. Namaku Rina, seorang perawat baru yang baru saja dipindahkan ke rumah sakit ini. Malam itu adalah giliran jaga pertamaku. Aku sebenarnya tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita horor yang sering dibicarakan teman-teman perawat lain. Katanya, di rumah sakit ini ada pasien yang sering terlihat mondar-mandir di lorong. Padahal, kalau dicek di daftar rawat, tidak ada pasien dengan ciri-ciri itu. Tapi ya, namanya juga cerita dari mulut ke mulut. Aku berusaha tidak memikirkan terlalu jauh. Sekitar pukul 11 malam, aku mulai berkeliling di lorong lantai 2. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, sesekali berbunyi cekaka, cekaka. Seperti mau mati. Lorong itu panjang, sunyi. Hanya terdengar langkah kakiku yang menggema. Sesekali tercium bau obat-obatan bercampur dengan aroma lembab, membuat bulu kudukku berdiri. Aku mampir ke ruang pasien. Di dalamnya ada 3 pasien yang sudah tertidur. Aku memeriksa satu persatu, memastikan infus mereka masih berjalan normal. Setelah itu, aku keluar lagi, kembali menyusuri lorong. Di tengah perjalanan, samar-samar aku mendengar suara roda ranjang pasien yang diseret. Create, suaranya begitu jelas, seakan datang dari ujung lorong. Aku berhenti, mataku langsung tertuju ke arah depan. Tapi anehnya, lorong itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku sempat berpikir mungkin itu suara dari lantai bawah, atau ada perawat lain yang sedang memindahkan pasien. Tapi ketika aku melihat jam tanganku, sudah hampir tengah malam. Biasanya, tidak ada aktivitas pemindahan pasien di jam segini. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang. Santai, Rin. Mungkin cuma pikiranmu aja, bisikku dalam hati. Tapi entah kenapa, suasana malam itu terasa berat. Beberapa menit kemudian, aku kembali ke meja jaga. Di sana ada Sinta, senior yang malam itu juga ikut berjaga denganku. Wajahnya terlihat pucat, mungkin karena sudah lelah. Aku mencoba mengajaknya ngobrol supaya suasana tidak terlalu hening. Mbak, tadi aku kayak dengar suara ranjang diseret deh. Dari lorong belakang, ucapku pelan. Sinta menatapku cukup lama, lalu tersenyum tipis. Kamu juga dengar? Katanya. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Maksudnya, gimana mbak? Tanya. Sinta tidak menjawab. Dia hanya memandang ke arah lorong yang gelap, lalu menghela napas dalam-dalam. Sudahlah, jangan terlalu dipikirin. Di sini memang sering ada suara-suara aneh kayak gitu. Anggap aja biasa. Aku hanya bisa terdiam. Tapi kata-kata Sinta justru membuatku makin gelisah. Kalau memang sudah biasa, berarti bukan hanya aku yang mendengar. Dan itu artinya bukan halusinasi. Sekitar pukul 1 dini hari, hujan di luar semakin deras. Petir sesekali menyambar, membuat kaca jendela bergetar. Saat aku sedang mencatat laporan pasien, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan di lorong. Tok, tok, tok. Ritmenya teratur, seperti ada seseorang yang berjalan perlahan. Aku refleks menoleh, tapi lorong itu kosong. Lampu yang redup membuat bayangan panjang di lantai, tapi aku tidak melihat sosok siapapun. Suara langkah itu terus terdengar. Semakin lama, semakin dekat. Jantungku
berdegup kencang. Dengan memberanikan diri, aku berdiri dan melangkah menuju lorong. "Halo, ada siapa di sana?" tanyaku dengan suara agak bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kaki itu yang terus terdengar. Sampai akhirnya berhenti tepat beberapa meter di depan aku berdiri. Aku melirik ke sekeliling, tapi benar-benar tidak ada siapa-siapa. Kosong. Hanya lorong panjang dengan pintu-pintu, kamar pasien yang tertutup rapat. Saat itu bulu kuduku meremang hebat. Tengkukku terasa dingin, seakan ada seseorang yang berdiri di belakangku. Perlahan, aku menoleh ke belakang, dan di sana, samar-samar, aku melihat sosok wanita. Pakaiannya putih lusuh, seperti baju pasien. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya kurus sekali, hampir seperti tinggal tulang. Dia berdiri diam, hanya menunduk, tidak bergerak sedikit pun. Aku tertegun, tubuhku kaku. Mau teriak rasanya, lidahku keluh. Aku hanya bisa menatap sosok itu dengan mata melebar. Tapi, ketika aku berkedip sekali saja, sosok itu menghilang. Aku mundur perlahan, keringat dingin mulai membasahi pelipis. "Astekip," gumamku lirik. Aku segera kembali ke meja jaga, berharap Sinta melihat sesuatu juga. Tapi anehnya, Sinta sudah tertidur di kursinya. Padahal sebelumnya, dia masih sibuk mencatat laporan. Aku mencoba membangunkannya, tapi dia tidur sangat nyenyak, seakan-akan tidak mendengar apapun. Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Seolah-olah ada sesuatu di rumah sakit ini yang sengaja ingin menunjukkan dirinya padaku. Dan aku tahu, malam-malam berikutnya mungkin akan lebih buruk daripada ini. Malam berikutnya, aku kembali mendapat giliran jaga malam. Sejujurnya, sejak kejadian waktu itu, aku sempat ingin mengajukan tukar shift. Tapi entah kenapa, ada perasaan gengsi di dalam diriku. Aku tidak mau dianggap penakut oleh perawat-perawat lain. Apalagi, aku masih baru di sini. Jadi meskipun hatiku berat, aku tetap memutuskan untuk datang. Saat aku tiba, rumah sakit tampak lebih lengang dari biasanya. Angin malam masuk dari gendela-gendela besar yang dibiarkan terbuka, membuat tirai putih tipis bergoyang pelan. Bau antiseptik bercampur dengan aroma lembab yang khas. Aroma yang justru mengingatkanku pada kejadian semalam. Aku duduk di meja jaga bersama Sinta. Wajahnya terlihat lebih serius dibanding biasanya. Dia menatapku sekilas, lalu berkata lirih, "Rina, kalau nanti kamu dengar atau lihat sesuatu lagi, jangan ditanggapi. Bayangkan saja, fokus saja sama pasien." Aku terdiam. Kata-katanya membuat bulu kuduku meremang. Berarti Sinta memang tahu lebih banyak tentang gangguan di rumah sakit ini. Tapi aku memilih untuk tidak banyak bertanya. Aku hanya mengangguk, mencoba terlihat tenang. Sekitar pukul 12 malam, aku memutuskan untuk berkeliling lagi, memeriksa kondisi pasien. Aku melangkah perlahan, menyusuri lorong. Lampu redup masih berkedip-kedip, membuat bayangan panjang di lantai. Di salah satu kamar, aku melihat seorang pasien laki-laki tua sedang duduk di ranjangnya. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah jendela. Aku masuk, lalu mendekatinya. "Pak, sudah larut malam. Bapak istirahat dulu, ya?" ucapku pelan sambil merapikan selimutnya. Tapi dia tidak menjawab. Matanya tetap lurus menatap keluar jendela, seperti ada sesuatu yang sedang dia lihat. Aku mencoba mengikut arah pandangannya, tapi yang terlihat hanya pekatnya kegelapan di luar. Ketika aku kembali menoleh padanya, perlahan-lahan pasien tua itu memutar kepalanya ke arahku. Senyum tipis muncul di wajahnya, tapi entah kenapa, senyum itu terasa aneh. Bibirnya sedikit bergetar, lalu dia berbisik pelan, nyaris tak terdengar, "Dia ada di belakangmu." Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku langsung refleks menoleh ke belakang, tapi kamar itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Hanya tirai tipis yang bergoyang terkena angin dari jendela kecil di pojok ruangan. Saat aku kembali menatap pasien itu, dia sudah terbaring lagi dengan mata terpejam, seolah-olah tidak pernah bicara apa-apa. Tubuhnya tenang, wajahnya terlihat seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Aku sampai meraba tangannya, memastikan dia benar-benar hidup. Suhunya hangat, dia masih bernapas. Tapi yang membuatku merinding adalah kenyataan bahwa aku benar-benar mendengar bisikannya
barusan. Aku buru-buru keluar dari kamar itu, mencoba menenangkan diri. Tapi baru saja aku sampai di lorong, suara lain terdengar. Suara kursi roda berderit, bergeser perlahan di kejauhan. Aku menajamkan penglihatan. Dari ujung lorong yang gelap, samar-samar terlihat sebuah kursi roda bergerak sendiri. Tidak ada siapapun yang mendorongnya. Kursi itu berjalan pelan, lalu berhenti di depan salah satu kamar pasien. Aku ingin rasanya berlari kembali ke meja jaga, tapi rasa penasaranku menahan langkah. Dengan hati-hati, aku berjalan mendekati kursi roda itu. Tapi ketika jarakku tinggal beberapa langkah, kursi itu bergerak lagi. Kali ini jauh lebih cepat, seolah meluncur sendiri ke arahku. Aku tersentak mundur. Kursi roda itu berhenti tepat di hadapanku, hanya beberapa sentimeter dari kakiku. Rodanya masih berputar perlahan, seakan ada seseorang yang baru saja mendorongnya. Tubuhku gemetar. Aku tidak berani menyentuh kursi itu. Aku hanya mundur perlahan, lalu berbalik untuk kembali ke meja jaga. Tapi baru beberapa langkah, aku mendengar suara samar-samar. Suara napas seseorang, berat, dalam, seolah sedang berdiri di dekat telingaku. Aku berhenti. Bulir keringat mulai turun dari pelipis. Dengan sangat pelan, aku menoleh ke samping. John di sana. Samar-samar aku melihat sosok perempuan dengan wajah pucat. Rambutnya menutupi sebagian muka, matanya kosong, dan bajunya persis seperti pakaian pasien rumah sakit. Dia berdiri begitu dekat denganku. Terlalu dekat. Matanya menatap lurus ke arahku, dan dari mulutnya terdengar suara berbisik. "Jangan jaga di sini." Aku langsung menutup mata, berdoa dalam hati, mencoba menahan rasa takut yang luar biasa. Saat ku buka lagi mataku, sosok itu sudah tidak ada. Lorong kembali sepi. Hanya terdengar suara jarum jam di dinding yang berdetak pelan. Dengan langkah gemetar, aku kembali ke meja jaga. Sinta yang tadi duduk di sana, kini menatapku dengan wajah serius. "Kamu lihat sesuatu kan?" tanyanya pelan. Aku hanya bisa mengangguk, tidak sanggup berkata apa-apa. Sinta menghela napas panjang. "Rina, aku harus bilang, kamu bukan perawat pertama yang diganggu di sini. Banyak dari kami sudah mengalaminya. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu. Sosok yang kamu lihat itu bukan sekadar penampakan biasa." Aku menelan ludah. Tubuhku semakin dingin. "Maksud Mbak apa?" tanyaku terbata-bata. Sinta menatap lurus ke arah lorong gelap, lalu berkata dengan suara lirih, "Dia dulunya pasien di sini, dan kematiannya tidak wajar. Sejak malam itu, suasana jaga malam di rumah sakit ini tidak pernah lagi terasa sama. Setiap kali aku melangkah masuk ke lorong panjang itu, aku selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi. Tatapan dingin, samar, seolah menembus dari balik dinding, dari balik tirai-tirai putih yang bergoyang, dari setiap pintu kamar pasien yang tertutup rapat." Kata-kata Sinta malam itu terus terngiang di telingaku. Dia dulunya pasien di sini, dan kematiannya tidak wajar. Kalimat itu membuat rasa penasaranku semakin besar, meskipun sekaligus menambah ketakutanku. Aku mencoba bertanya lebih jauh, tapi Sinta hanya menjawab singkat, "Nanti kamu akan tahu sendiri. Biasanya dia yang akan memilih siapa yang akan dia tunjukkan ceritanya." Jawaban itu membuatku makin gelisah. Malam ketika aku berjaga, hujan kembali turun. Kali ini lebih deras dari malam-malam sebelumnya. Petir menyambar, membuat bangunan tua itu bergetar halus. Listrik sempat padam sebentar, hanya menyisakan cahaya lampu darurat yang berwarna merah redup. Dalam cahaya itu, lorong terlihat jauh lebih menyeramkan, seperti potongan mimpi buruk yang nyata. Sekitar pukul 1 dini hari, aku sedang memeriksa catatan pasien di meja jaga. Sinta keluar sebentar ke ruang obat, meninggalkanku sendirian. Saat itulah aku mendengar suara yang membuat darahku membeku. Tangisan lirih seorang perempuan terdengar dari arah lorong belakang. Tangisannya pelan, terputus-putus, seolah penuh kesedihan. Awalnya aku berusaha mengabaikan, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah suara pasien yang tidak bisa tidur. Tapi semakin lama, suara itu makin jelas, seperti semakin dekat, semakin nyata. Aku mencoba menelan ludah, lalu berdiri dengan kaki gemetar. Hati kecilku berkata,
Aku sebaiknya tetap di meja jaga. Tapi entah kenapa, langkahku justru bergerak mengikuti suara itu. Semakin jauh aku masuk ke lorong, semakin jelas tangisan itu terdengar. Suara itu membawaku ke sebuah kamar pasien di ujung lorong, kamar ke-306. Padahal aku tahu jelas, kamar itu sudah lama tidak dipakai. Lampunya mati, pintunya selalu terkunci. Tapi malam itu, pintu kamar itu terbuka sedikit. Aku berhenti di depan pintu, menatap celah gelap di dalamnya. Tangisan itu terdengar jelas dari sana. Perlahan, aku mendorong pintu, dan betapa terkejutnya aku saat melihat sosok perempuan duduk di sudut ruangan. Dia mengenakan baju pasien rumah sakit yang lusuh. Tubuhnya kurus kering. Rambut panjangnya menutupi wajah. Bahunya berguncang setiap kali dia terisak. Aku menahan napas. Tubuhku kaku. Bagian dari diriku ingin segera lari. Tapi ada bagian lain yang memaksa aku untuk mendekat. Aku melangkah perlahan. Dan saat jarakku tinggal beberapa meter, tangisan itu tiba-tiba berhenti. Henning, Sanyi. Perempuan itu diam. Bahunya tidak lagi berguncang. Dengan sangat pelan, dia mengangkat kepalanya. Dan saat itu, aku bisa melihat wajahnya. Wajah pucat, mata kosong, bibir membiru. Di lehernya terlihat jelas bekas memar melingkar, seperti bekas dicekik. Aku terhuyung mundur, menahan teriakan yang hampir keluar dari mulutku. Perempuan itu menatapku lama sekali, lalu membuka mulutnya. Tapi suara yang keluar bukan suara tangisan, melainkan suara serak berat yang menyayat telinga. "Kenapa kau di sini?" Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Tubuhku gemetar. Rasanya tidak sanggup berdiri lebih lama. Perempuan itu perlahan berdiri. Langkahnya menyeret, mendekat ke arahku. Semakin dekat, semakin jelas bau busuk menusuk hidungku. Campuran bau obat dengan aroma daging busuk. Aku mundur ke belakang, tapi pintu kamar tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. Brok, aku terjebak di dalam ruangan itu. Perempuan itu kini berdiri tepat di hadapanku. Matanya kosong, tapi tatapannya menusuk sampai ke tulang. Dari mulutnya keluar suara bisikan, pelan tapi jelas. "Mereka membiarkanku mati. Aku tidak pernah keluar dari sini." Tiba-tiba lampu darurat di ruangan itu menyala sebentar. Dan di sekelilingku, aku melihat bayangan-bayangan lain. Banyak, puluhan, sosok-sosok samar dengan pakaian pasien. Tubuh pucat, wajah hampa. Mereka berdiri di setiap sudut, mengelilingiku. Semua menatapku dengan tatapan kosong. Jantungku berdetak begitu cepat. Dadaku sesak. Aku menutup mata, membaca doa seadanya. Dan saat aku membuka mata lagi, semuanya hilang. Ruangan itu kosong. Hanya ada aku sendirian. Pintu kamar terbuka lebar, seakan tidak pernah tertutup sebelumnya. Dengan terburu-buru, aku berlari keluar. Napasku terengah-engah. Saat sampai di meja jaga, Sinta sudah menungguku. Wajahnya pucat pasi, seolah dia tahu apa yang baru saja terjadi. "Rina," katanya dengan suara gemetar. "Kamu sudah melihatnya kan? Posienit. Dia meninggal di kamar ke-306. Katanya, dulu ada malpraktik. Infusnya salah pasang, oksigennya tidak jalan. Tapi semua perawat yang jaga malam waktu itu menutupinya. Dia mati perlahan, sendiri, sambil menangis. Sejak itu, arwahnya tidak pernah pergi." Aku rasa takut bercampur dengan iba. Bayangan wajah perempuan itu masih jelas di kepalaku, bersama suara tangisannya yang memilukan. Sinta menatapku dalam-dalam. "Kalau kamu terus berjaga di sini, cepat atau lambat, dia akan menganggapmu bagian dari dirinya. Sama seperti perowet-perowet sebelum kita." Kata-kata itu bergema di kepalaku, membuat tubuhku semakin dingin. Malam itu, aku baru benar-benar menyadari, aku bukan hanya sekadar perawat di rumah sakit ini. Aku sedang berdiri di antara dunia orang hidup dan dunia mereka yang tidak pernah bisa pergi. Dan mereka tidak akan pernah membiarkanku keluar dengan mudah. Setelah kejadian malam itu, aku merasa tidak bisa lagi tinggal diam. Suara tangisan dari kamar 306, sosok perempuan dengan bekas jeratan di lehernya, dan puluhan arwah pasien lain yang muncul seolah menuntut sesuatu. Aku tahu, ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Besok paginya, dengan rasa takut bercampur nekat, aku mencari keberanian.
untuk bertanya langsung pada kepala perawat yang sudah lama bekerja di rumah sakit ini, Bu Ratna. Awalnya beliau enggan bercerita, wajahnya tegang setiap kali aku menyebut kamar ke-306. Namun, setelah aku desak, akhirnya ia menarik napas panjang dan berkata lirih, "Rina, jangan pernah masuk lagi ke kamar itu. Pasien di sana dulu meninggal bukan karena penyakitnya, tapi karena kelalaian. Malam itu, oksigen habis, infusnya salah pasang, dan tidak ada satupun yang segera menolong. Semua yang jaga malam diam karena takut dimarahi dokter. Aku tertegun. Jadi benar, pasien itu mati perlahan, penuh penderitaan." Bu Ratna menunduk, matanya berkaca-kaca. Sejak saat itu, arwahnya gentayangan. Setiap perawat baru yang jaga malam selalu diganggu. Itu bentuk amarah, sekaligus jeritan minta tolong. Dia tidak tenang karena kematiannya ditutupi. Aku teringat tatapan kosongnya yang menusuk jiwaku, juga bisikan suaranya. Mereka membiarkanku mati. Malam berikutnya, aku dan Sinta memberanikan diri kembali ke kamar ke-306. Kami membawa bunga, air doa, dan berusaha mengirimkan doa terbaik untuknya. Saat kami menaruh bunga di atas ranjang kosong itu, hawa dingin kembali terasa menusuk. Tirai putih bergetar, meski jendela tertutup rapat. Aku memejamkan mata, membaca doa, sambil menahan gemetar. Sinta melakukan hal yang sama. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sosok perempuan itu muncul dengan jelas. Berdiri di samping ranjang. Wajahnya masih pucat, matanya masih kosong, tapi kali ini tidak ada tangisan. Dia hanya menatap kami, lama lalu perlahan lehen tersenyum tipis. Bekas jerat di lehernya memudar, tubuhnya semakin samar, hingga akhirnya hilang bersama hembusan angin dingin. Suasana ruangan mendadak tenang, tidak ada lagi aura mencekam, tidak ada lagi suara tangisan. Seakan-akan beban berat yang selama ini terikat di kamar 306 akhirnya terlepas. Sejak malam itu, gangguan di rumah sakit perlahan menghilang. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi bayangan pasien yang berdiri di lorong. Kamar 306 tetap dikosongkan, tapi auranya tidak lagi menakutkan. Aku sendiri masih sering merinding setiap kali melewati lorong itu, tapi aku juga merasa lega. Seolah-olah arwah perempuan itu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang setelah kebenaran tentang kematiannya diakui, meski tidak pernah tercatat secara resmi. Pengalaman ini membuatku sadar, tugas seorang perawat bukan hanya merawat tubuh pasien, tapi juga menghormati jiwa mereka, bahkan setelah mereka pergi. Karena di balik senyapnya malam, terkadang masih ada suara-suara yang belum sempat didengar. Dan aku adalah salah satu saksi bahwa tidak semua cerita berakhir ketika nyawa berhenti bernafas. Itulah kisah nyata dari seorang perawat muda yang berhadapan dengan rahasia kelam rumah sakit tua, dan sosok pasien yang arwahnya tak pernah tenang karena kematiannya ditutup-tutupi. Dari cerita ini, kita belajar bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, akan meninggalkan jejak, bahkan bisa melampaui batas antara dunia orang hidup dan dunia mereka yang sudah tiada. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kalian merinding, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah horor paling mencekam lainnya untuk kalian semua. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Don't ingat, jangan pernah meremehkan sunyi di tengah malam, karena bisa saja ada sesuatu yang sedang memperhatikan.